Saya bingung mau bikin video apa guys. Saya berharap dengan video ini nanti channel saya bisa merubah perekonomian saya. Saya bisa balas budi kepada orang-orang yang membesarkan saya ya guys. Saya pengen membahagiakan kedua orang tua saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Jumpa lagi bersama saya. Nah, di kesempatan kali ini saya nggak lagi mau masak ya guys. Dan saya doakan juga mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan kita, dimudahkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya ya guys ya. Hari ini saya mau sedikit cerita ya, karena hari ini tuh saya kebetulan lagi banyak banget pikiran, lagi banyak unek-unek ya guys. Jadi lagi nggak mood bikin video, mau didinya tuh. Lagi nggak mood bikin video ya guys. Tadi sebenarnya masak udah, bikin sarapan udah ya guys, tapi lagi nggak enak pikiran aja, lagi galau kalau kata anak zaman sekarang mah ya guys. Jadi saya mau sedikit cerita. Intinya kalau orang lagi banyak masalah ya guys, butuh tempat cerita, tempat curhat, tempat mencurahkan hati, butuh pendengar ya guys. Jadi makanya di sini saya mau curhat pada kalian ya tentang hidup saya ya guys. Mungkin dari teman-teman semua kalau punya masalah pasti ada teman curhat ya guys. Entah itu sahabat, saudara, mungkin sama keluarga ya. Kalau saya nggak ada temen curhat sama sekali ya guys. Saya nggak punya temen, saya jauh dari orang tua, nggak ada saudara juga. Saudara ada tapi jauh ya, di Purwodadi sana. Saudara saya juga jauh karena saya kan asli dari Pangandaran ya guys, Ciamis Pangandaran. Orang tua saya ada guys, masih lengkap, masih 2 ibu bapak saya masih ada, tapi mereka bercerai di waktu saya masih bayi, masih 6 bulan apa 8 bulan ya guys, saya nggak tahu. Saya cuma dapat cerita dari keluarga saya saja. Saya pengen sedikit cerita sama kalian biar kalian semua tahu biografi atau asal usul saya dari mana, terus apa ya, kisah hidup saya ya guys. Jadi saya itu tinggal di Kerawang ya guys, ikut suami. Nah, saya aslinya orang Ciamis Pangandaran, lebih tepatnya lagi dari Kecamatan Mangunjaya, Desa Gimbal ya guys. Kalau kalian orang sana, mungkin ada teman saya dari SD mungkin tahu. Hai, halo, apa kabar kalian? Kisah hidup saya sangat amat begitu tragis menurut saya ya guys, karena saya terlahir dari anak yang broken home. Orang tua saya bercerai ketika saya umur 6 bulan apa 8 bulan, saya nggak tahu pasti ya, cuma denger cerita dari keluarga saya, dari orang-orang yang membesarkan saya seperti bibi, paman, dan nenek saya ya guys. Saya dibesarkan mereka, orang tua saya broken home, mereka bercerai dan hidup dengan kehidupannya masing-masing guys. Saya ikut nenek, saya dibesarkan sama nenek dan kakek saya serta paman saya, adik dari bapak saya ya guys. Dan di usia saya berapa tahun ya, mungkin saya kelas 2 SD, kakek dan nenek saya juga bercerai. Kakak saya ikut ke bapak dan ibu saya menikah lagi guys. Sekarang udah punya anak 2 laki-laki
Dan bapak saya menikah lagi, juga punya 1 anak perempuan, yaitu adik saya guys. Jadi saya 2 bersaudara, ya 1 kandung gitu guys. Ada dia ikut bapak dan sekarang dia juga udah menikah, udah punya anak ya guys. Rasanya jadi anak broken home itu sedih guys. Gak ada tempat mengadu, waktu ada masalah juga harus diselesaikan sendiri ya guys. Sedih. Saya menikah di usia muda guys, usia muda 17 tahun. Saya menikah dan langsung ikut ke Kerawang ke suami saya ya guys. Sedih jadi anak broken home itu, untuk jajan aja. Malah saya dulu nggak pernah jajan guys waktu sekolah SD. Sarapan enggak ya guys. Saya tahu diri karena saya cuma ikut sama nenek dan paman, itu aja udah syukur alhamdulillah. Saya dibesarkan sama mereka ya guys. Di sini saya nggak mau nangis karena buat apa, percuma nangis ya guys. Maka dari itu kalau teman-teman semua menjadi korban broken home, harus benar-benar sabar ya guys. Pahit menjadi anak broken home itu guys. Apa-apa harus dikerjain sendiri, dipendam sendiri. Orang tua sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing ya guys. Bahkan sampai detik ini juga saya apa-apa masih sendiri guys, masih sama suami aja. Sampai pada saatnya titik terendah saya gak bisa bercerita pada siapapun ya guys. Sama suami juga belum berani cerita ya guys. Sampai pada akhirnya semua perasaan terpendam. Pasti kalian tahu kalau kalian merasakan menjadi anak broken home ya guys. Pokoknya intinya anak broken home itu mentalnya harus benar-benar kuat. Di dunia persekolahan, di masyarakat umum, di keluarga, pasti mentalnya akan diuji abis-abisan guys. Karena saya sudah mengalaminya. Pas lihat teman-teman sekolah diantar jemput sama orang tuanya, bisa beli ini, bisa beli itu ya guys. Tapi kita hanya bisa jadi penonton, nggak bisa merasakan kasih sayang dari orang tua kita, meskipun orang tua kita ada ya guys. Tapi alhamdulillahnya dari situ saya belajar kuat ya guys. Kuat sekali menghadapi semuanya. Sampai pada akhirnya ujian terberat saya benar-benar di titik nol ya guys. Setelah saya menikah, perekonomian juga nggak stabil ya guys. Suami nggak kerja, saya nggak ada penghasilan juga, nggak bisa kerja. Sampai pada saatnya suami saya dapat pekerjaan, mulai nabung, bisa kebikin rumah ya guys. Alhamdulillah dari hasil kerja keras suami dan kerja keras saya nabung, ngirit sampai bisa titik ini ya guys. Tapi setelah bangun rumah itu, disitulah ujian terberat saya ya guys. Sampai baru berapa hari rumah saya ditempatin ya guys. Anak saya yang kecil itu masuk rumah sakit, sampai pada akhirnya kita terlilit hutang, sampai kita nangis berdua mikirin bagaimana caranya untuk lunasin hutang ya guys. Karena nggak ada background orang tua di samping saya, orang tua dari suami saya juga nggak punya ya guys. Jadi kita harus mikir otak, ngandelin dengkul kita berdua buat bayar hutang sana sini.
mental kita ambruk guys. Sampai pada akhirnya saya lihat satu kontennya almarhum dari Terima Baik. Di situ ada bikin video bayar utang ke adiknya yaitu Mbak Isayang ya. Di situ saya langsung berinisiatif bikin video ya guys. Walaupun video saya banyak yang meledek, katanya kayak orang gila lah, kayak apalah, tapi saya yakin kalau kita ada usaha insya Allah nanti ada hasilnya ya guys. Saya sebenarnya pengen nangis guys, tapi saya tahan karena saya ada di depan warung ya. Tuh saya sambil jagain warung, takutnya nanti ada yang beli, saya lagi dalam keadaan nangis kan, malu ya guys. Sebenarnya saya pengen cerita banyak tentang hidup saya ya guys. Bahkan saya sebenarnya malu kalau cerita gini ketahuan sama mertua saya guys. Saya bingung mau bikin video apa guys. Saya berharap dengan video ini nanti channel saya bisa merubah perekonomian saya. Saya bisa balas budi kepada orang-orang yang membesarkan saya ya guys. Saya pengen membahagiakan kedua orang tua saya. Saya ingin membuktikan kepada mereka, walaupun saya sebagai anak broken home, anak yang tidak mereka harapkan mungkin ya guys, tapi saya bisa sukses. Saya bisa membuktikan pada mereka kalau usaha saya tidak sia-sia ya guys. Berat guys, berjuang menjadi anak broken home itu berat. Kalau kalian tahu rasanya jadi saya guys. Banyak cita-cita yang gak tercapai ya guys. Ada anak saya guys, jadi saya nggak mau nangis di depan mereka ya guys. Saya harus terlihat kuat depan anak-anak saya guys. Karena tadi anak-anak saya lagi mandi, jadi saya bisa curhat sedikit ya guys. Awas belum miss. Bocil guys. Ya sudah ya guys, nanti ceritanya saya lanjut lagi karena sekarang ada si bocil. Mama harus kelihatan ceria ya guys. Mama pakai. Udah habis mandi ya. Ya, jadi saya akhiri video kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan videonya menghibur, bisa mengisi waktu luang teman-teman semua. Dan kapan hari kalian mau dengerin lagi cerita curhatan dari saya guys. Terima kasih, bye bye.